What's up my friends, back with me Ramdan guys, di My Cooking Vlog. Hari ini kita akan masak sayur asem. Itu adalah makanan favoritku setelah sushi, atau bisa dibilang selevel sama sushi gitu ya. Nasi anget, sayur asem, sama ikan asin, sama sambal itu selalu makananku dari kecil. Jadi hari ini aku akan mendemonstrasikan how to make the perfect sayur asem versi Lauren Rando. Pertama kita punya bahan-bahan di sini. Ini ada bawang putih, bawang merah, dan kemiri ya. Jumlahnya berapa? Kalian bikin satu handful, satu genggam kayak gini. Kemirinya juga, bawang putihnya juga. Ada cabai rawit, cabai besar, gula merahnya diiris ya, nanti jangan sebanyak ini, dan juga terasi dikit aja gitu. Ada kacang tanah, ada lengkuas dan daun salam, ada jagung manis secukupnya, ada asam jawa yang udah dilarutin pakai air supaya nggak menggumpal saat dimasak, ada labu siam, dan juga ada kacang panjang. Nah pertama kita mau blender dulu bumbu yang ini nih, cabai rawit, cabai besar, gula merah dikit, terasi, sama kemiri, bawang putih, bawang merah, di blender pakai air sampai benar-benar halus. Jadi kayak gini, boleh pakai blender bumbu, pakai blender biasa juga bisa. Kalau blender biasa dikasih airnya selevel sama bumbunya sampai sini ya, airnya juga sampai sini supaya dia bisa muter. Karena blender yang kayak gini kalau nggak dikasih air dia nggak bisa bekerja dengan baik, atau ya pakai blender bumbu, makanya diciptakan ada blender bumbu. Nah step selanjutnya masuk kacang tanah, yang dimana ini harus direbus di awal karena dia teksturnya paling keras. Jadi 15 menit awal ngerebus air sama kacang tanah sampai mendidih. Setelah mendidih kita langsung masukin jagung manis. Perhatikan step by stepnya. Kalau masak apapun itu kita harus masukin duluan yang teksturnya lebih keras. Misalkan kalau ada wortel sama tomat, wortel harus masuk duluan, baru di belakangnya masuk tomat. Tekstur yang lebih keras masuk duluan supaya di saat nanti akhirnya jadi empuknya bareng. Logikanya kalau misalkan makanan atau bahan yang teksturnya keras masuk bareng sama yang teksturnya lembut, pas dimasak 10 menit samaan, yang lembut udah jadi mush gitu ya, jadi bubur gitu ya. Yang keras masih kayak gitu, masih agak lembek, jadi lembek gitu, jadi yang keras. Sekarang ayam sudah mendidih, jagung udah masuk, kita biarkan dia soften dikit, jagungnya mengeluarkan kayak rasa manis jagungnya. Habis itu nanti kita akan masukin bumbu halusnya setelah jagungnya agak sedikit soften. Nah setelah jagungnya masuk beberapa menit, kalian bisa lihat warnanya jagungnya itu jadi bener-bener kuning gold yang terang bercahaya dari yang tadinya pucet. Kita langsung mau masukin bumbunya. Oke, bumbu halus sudah masuk, kita aduk sedikit. Nah ini base sayur asemnya udah jadi. Lalu kita masukin lengkuas dan daun salam. Kita masukin lengkuasnya yang sudah dipotong-potong. Lalu kita break daun salamnya kayak gitu aja, supaya aromanya keluar. Nih rempah-rempah Indonesia nih. Kita tunggu sebentar biar dia simmer. Karena tadi bumbunya kita masukin air, jadi kan airnya belum mateng. Jadi mendidih dulu sebentar baru kita masukin yang lain. Sayur asem itu dia kuahnya kalau kita masak, apalagi buat masak serumah, agak banyak. Karena sayur asem itu yang sebenarnya paling enak tuh kuahnya. Kondimen isinya itu kayak cuma menolong. Ada labu, ada kacang. Itu cuma kayak isi penolong. Kalau misalkan makan sayur asem sama nasi, sama ikan asin, sama telur dadar, sama sambal, itu yang biasanya diseruput. Nikmat tuh kuahnya, jadi kuahnya jangan pelit nih, lihat nih, satu panci full. Ini pun di saat direbus dia akan menguap dan akan reduce kayak sekitar 1/4 gitu. Jadi bener-bener di saat masak kita mau dari awal kuahnya agak banyak, dan ini bisa dimakan pagi, siang, sore. Jadi misalkan kamu masak pagi, siang, sore, malam, ini masih tahan. Bayangin tuh seharian tuh sayur asem party itu ya. Jadi apa aja masuk, telur masuk, ikan masuk, ayam goreng masuk, ayam bakar masuk. Wah, dulu waktu aku kampus kuliah di BINUS, makananku tuh ayam bakar sama sayur asem. The best tuh, the best menu. Dan sayur asem yang di kampus aku tuh aku doyan banget karena dia asemnya itu kental gitu ya, nggak pelit. Kita mau airnya udah mendidih kayak gini dan busanya udah hilang, artinya bumbunya udah mateng. Sekarang kita masukin labu. Kenapa labu dulu daripada kacang panjang? Lihat dong, kacang panjang tuh kurus-kurus gitu ya, labu tuh gendut-gendut gini ya. Nah dia kotak-kotak, pasti akan lebih lama matangnya daripada yang bentuknya kurus-kurus. Nah ini kuahnya banyak banget, ini bisa buat satu rumah nih makan ini. Kita tunggu labunya agak sedikit mengempukkan dirinya, baru kita terakhir masukin kacang panjang, lalu masukin asam jawa. Asam jawa tuh dari pasar, dari supermarket, dia udah jadi gitu ya, tinggal dilarutin aja. Nih lihat deh, labunya kalau baru masuk tuh kan masih warnanya terang ya. Kita mau agak pucet dikit. Oke, labunya udah mulai agak sedikit pucet nih warnanya. Langsung kita masukin kacang panjang. Oke, kita tunggu lagi. Jadi intinya triknya kalau masak sayur asam itu
harus step by stepnya harus dilakukan sesuai tekstur sayuran yang masuk. Yang paling keras duluan, paling lembek terakhir. Sekarang kita tunggu agak sedikit pucet juga kacang panjangnya, baru kita masukin asam jawa. Kita mau dia asamnya itu nanti dan kekentalannya itu pas balance gitu, nggak terlalu cair, nggak terlalu kental gitu ya. Tapi kalau kalian suka kental banget, boleh bumbu halusnya dibanyakin, airnya sedikit kayak gitu. Jadi tinggal di adjust aja. Tapi yang oke adalah cari balance-nya, cari preference kalian masing-masing dan orang yang makan, keluarga kalian atau siapa yang kalian masakin preference-nya gimana. Aku suka yang kuahnya banyak gini, bos. Notes juga, kalau kita masak apapun itu, apalagi sayur, semakin kena panas semakin lama, vitaminnya semakin hilang. Jadi ada baiknya kita masak sayur itu jangan lama-lama. Kalau misalkan bisa pas masih kriuk-kriuk dikit gitu ya, yang masak brokoli, misalkan brokoli stir fry pakai tahu, pakai apa gitu ya, pakai bawang putih. Jangan sampai brokolinya itu layu banget sampai lembek banget sampai kayak mush. Kita mau makan brokoli itu masih kriuk-kriuk. Nah, ini juga karena dia nanti pas dimatiin apinya juga panasnya masih ada, dia akan continue cooking gitu loh. Jadi makanya di saat dimasukin dia udah mendidih, oke, jangan terlalu lama, warnanya biar masih bagus, vitaminnya juga masih ada. Langsung kita masukin asam jawanya nih. Aduk sebentar. Nah, untuk satu panci kayak gini garamnya itu 3 sendok makan penuh. 1 2 3. Masukin juga bumbu jamur penyedap rasa tanpa MSG, namanya totole, aku suka pakai ini. Dan terakhir gula putih 2 sendok supaya gurihnya mantep. Kita aduk, udah bersatu nih. Ini ada sayur asam licious, tinggal kita cobain. Oke, sekarang kita cobain. Asinnya udah pas, asamnya udah pas, cuma kurang manis dikit. Jadi kita tambah lagi sekitar 1 sendok makan. Oke, kita cobain lagi. Tring. Nice. Ya, jadi harus ada balance antara asin sama manisnya gitu. Kalau misalkan terlalu asin, tinggal tambahin gula, nanti dia balance sendiri gitu loh. Asin sama manis tuh kayak saling melengkapi gitu guys. Ini udah top banget. Nih sayur asam yang bagus nih. Sayurannya warnanya masih pucet tapi nggak pucet mati gitu ya. Masih ada warnanya, ada hijau, ada kuning, ada kelabu. Jadi sayur asam tuh asam, asin, manis, pedas. Top markot top. Manisnya juga dari jagungnya juga ada. Sayur asamnya udah jadi. Cara makannya tuh gini guys. Lihat guys, ini guys. Ini ada ikan asin tipis-tipis yang udah digoreng kering. Enak banget. Kayak nasi ini sama telur dadar gini. Akhirnya seruput gini. Kacau. Ini kurang sambal nih, aku mau ambil sambal dulu. Kebetulan punya sambal yang siap saji gini aku. Mantap. Orang Jawa biasanya makannya pakai tangan guys. Di tangan dulu. Sambal, nasi ini ya. Tuh, sama telur, kasih sambal gini. Gawat. Ikan asin, sayur asem, sambal, nasi anget, telur dadar. Makannya gitu. Enakan dipisah di mangkok sendiri daripada dicampur kalau aku ya. Ini namanya kenikmatan duniawi yang sesungguhnya. Nasi, ikan asin, sama telur dadar jadi satu. Cocok banget ya kalau dadar sama ikan asin tuh. Ditambah finishing kombonya telur asem. Wow, luar biasa teman-teman, nggak mau berhenti punya. Itu dia tadi masak sayur asem versi Lauren Rando. Nah, tipsnya adalah kalian ikutin tadi bumbu-bumbunya. Yang harus diperhatikan karena ukuran panci orang beda-beda. Jadi pas masukin garam jangan langsung kayak banyak gitu, satu-satu dulu cobain, kurang tambahin lagi. Dan preference orang kan beda-beda ya taste-nya. Ada yang suka nggak terlalu asin, ada yang keluarganya punya riwayat
nggak boleh makan asin-asin gitu ya. Jadi harus dikurangin karena ikan asinnya udah asin, kita mau sayur asamnya nggak terlalu asin juga. Tapi ini karena aku airnya banyak, 1 panci, jadi garamnya tadi lumayan banyak. Gulanya juga kalian sesuaikan. Di akhir itu penting banget untuk adjust rasanya. Kalau kurang asam tambahin asam, kurang asin tambahin garam, kurang manis tambahin gula. Kuncinya adalah jangan masukin bumbunya atau gula atau garamnya terlalu banyak di awal. Lebih baik kurang daripada kelebihan. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Nonton videoku yang sebelumnya. Nyalain notification-nya juga. Selamat mencoba masak sayur asam di rumah masing-masing. Last but not least, keep smiling face and I will see you guys next video. Cheers. Kan dulu gua.